Baik, pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan proses rekonstruksi yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam yang kembali dibuka. Dan seperti laporan dari jurnalis iNews TV, Toi Iskandar, tadi pada program iNewsroom, bahwa dalam malam hari ini rekonstruksi ini nantinya akan dilakukan di SMP 11 Cirebon yang merupakan tempat sekolah Vina dan Eki pada saat itu, dan nantinya rekonstruksi juga akan melakukan reka adegan ulang terkait dengan malam terjadinya pembunuhan Vina, dan masih belum diketahui apakah nanti akan ada terpidana yang akan hadir. Namun salah satu yang menjadi sorotan adalah buron yang sudah ditangkap, Peggy alias Peron, yang nantinya diharapkan juga akan memberikan titik terang terhadap proses rekonstruksi ini. Ya, saat ini juga Anda sudah melihat kuasa hukum dari keluarga Peggy alias Peron ini sudah hadir juga. Begitupun juga nampaknya masyarakat dari Cirebon yang antusias untuk melihat proses rekonstruksi ini, termasuk keluarga dari Vina yang berjuang untuk menemukan titik terang penegakan hukum terhadap kasus almarhumah anaknya. Baik, pemirsa, saat ini sedang memberikan keterangan adalah pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan alias Peron, ini yang diduga menjadi salah satu pelaku pembunuhan Vina 2016 silam. Toys, selamat malam, bisa mendengar suara saya dari studio? Saya akan mencoba menyapa Toi Iskandar, jurnalis iNews TV yang saat ini berada di lokasi rekonstruksi. Toi, selamat malam. Sebenarnya. Ya, selamat malam. Khawatir ya, apa yang tidak dilakukan. Baik, Ya, Toi, kita akan mencoba mendengarkan ini statement dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Ya, kita sudah mendapatkan audionya. Ya, belum tahu, makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Lampu flash belakang ibu-ibu. Lampu flash tuh ya. Udah. Sejauh ini belum ada undangan apa gimana? Ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Oke, harus transparan. Ada keadilan di situ. Ya, Aldi, tadi barusan juga kuasa pihak Peggy Setiawan memberikan keterangan persnya bahwa pihak kuasa hukum sendiri tidak diundang sama sekali dari pihak penyidik Polda Jawa Barat, dan sampai saat ini juga pihak kuasa hukum Peggy Setiawan terus mendampingi dan untuk menyaksikan dengan adanya rekonstruksi yang dilakukan Polda Jawa Barat dan didampingi Polres Cirebon Kota sendiri, dan di mana suasana di lokasi TKP di depan SMP 11 Kota Cirebon di Jalan Perjuangan sendiri, suasananya sampai saat ini belum dilakukannya apakah ada terdakwa yang dihadirkan pada rekonstruksi pada malam hari ini. Dan dapat kami informasikan juga, Aldi, sampai saat ini juga pihak kepolisian belum melakukannya terkait dengan adanya rekonstruksi yang terjadi pembunuhan Vina dan Eki, dan di mana pada rekonstruksi ini rencananya akan digelar dua tempat yang berbeda gitu, di mana nantinya pada rekonstruksi ini awalnya di SMP 11 ini akan dilakukan terkait dengan pembunuhan tersebut, dan dilanjut nanti di flyover Talun, Kabupaten Cirebon sendiri. Dan hingga saat ini petugas kepolisian terus disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas sendiri, dan di mana juga pihak warga sampai saat ini sangat antusias mengikuti dengan adanya gelar perkara yang dilakukan Polda Jawa Barat sendiri. Pukul berapa Seperti itu, tepatnya Aldi? Tois akan dilakukan ini rekonstruksi ulang ini?
Ya, betul sekali. Jadwalnya? Rekonstruksi ulang ini akan direncanakan yang awalnya pada pukul jam 3 sore tadi, namun hingga saat ini pihak kepolisian baru datang sekitar pada pukul jam 19.50 dan Oke. saat ini apakah di dalam mobil ada pihak penyidik ataupun pihak 7 terpidana yang akan direkonstruksi oleh petugas kepolisian sendiri. Baik, Dan sampai saat ini masih belum dilakukannya dengan adanya rekonstruksi seperti itu. Baik, jadi Aldi. baik, Tois, jadi dijadwalkan pada pukul 3 sore, namun saat ini sampai saat ini pihak kepolisian Polda Jawa Barat yang ditemani oleh Polres Cirebon Kota masih melakukan persiapan untuk rekonstruksi. Tois, mohon ditahan dulu, tetap bergabung bersama kami. Dan juga pemirsa, kami masih tersambung dengan Mas Anggi Umbara, sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari. Mas Anggi, kami mungkin mau meminta pendapat Anda, Mas Anggi, terkait dengan rekonstruksi yang dilakukan pada malam hari ini oleh Polda Jawa Barat. Dari catatan Anda di dalam film Vina Sebelum 7 Hari, pastinya juga Anda membuat adegan dalam film Vina. Apa yang paling penting yang harus digali dalam reka adegan ini? Menurut Anda, adegan apa? Adegan di mana? Semuanya sih yang paling penting sih, bagaimana proses itu terjadi gitu kan, dari mulai awal mereka diturunkan itu kan gimana, terus habis itu dirunut ke belakang sampai itu terjadi, diduga itu terjadi gitu. Kalau di dalam film sih ya terjadinya di sini, di area di tempat di SMP 11 ini kan. Di dalam film menurut dari informasi yang kita dapat dari yang power depan bank ya. dan persidangan itu di sini. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya yaitu proses ruda paksa, Power bank. bagaimana terjadinya tuh, apakah benar terjadi atau siapa yang melakukannya dan gimana sampai itu terjadi gitu sih. Oke, ada 2 titik ya, salah satu SMP 11 Cirebon ini. Pada kejadian di SMP 11 Cirebon ini, berdasarkan keterangan yang didapatkan film begitu dari interogasi yang Anda lakukan kepada warga sekitar pada saat kejadian, apa saja adegannya, Mas Anggi? Kalau yang kita dapat adalah mereka melintasi itu, habis itu ditipukin batu, terus dikejar-kejar. Tapi kalau yang ada versi yang lain yang kita dapat, malah itu sebenarnya sudah diikutin dari Taman Sumber. Jadi jadi ada 2 informasi itu. Jadi yang kita ambil adalah yang diikutin dari Taman Sumber, baru dipukulnya di jembatan flyover, baru dibawa ke sini ke tempat base campnya mereka untuk aniaya dan diruda paksa gitu. Itu yang kita dapat informasinya. Baik, dalam film siapa saja yang terlibat dalam kejadian di SMP 11 dan di flyover itu? Semuanya sesuai hasil persidangan. Itu kan yang dikeluarkan kan ada 8 yang sudah tertangkap dan 3 yang DPO. Jadi total ada 11 orang yang kita adakan di situ di dalam filmnya, sesuai dengan hasil dari persidangan waktu itu aja. Cuma yang 3 kan masih DPO kan. Baik. Persidangannya. Mas Anggi Umbara, ini dari film Vina Sebelum 7 Hari, kemudian proses dilakukan penyelidikan dibuka kembali, begitu, lalu sampai sekarang dilakukan rekonstruksi. Semuanya berawal dari film Vina Sebelum 7 Hari, dan mungkin sebelumnya juga sudah ada kasus-kasus, maksudnya sudah viral duluan memang, tapi lalu menjadi ramai kembali karena film Vina Sebelum 7 Hari. Apa kemudian menurut Anda pesan yang ingin Anda sampaikan dari film tersebut? Banyak sekali ya. Ini sebuah wake up call untuk kita semua nih, peringatan untuk kita semua bahwa hal ini masih terjadi gitu. Bahkan beberapa bulan sebelum syuting pun terjadi yang di Lampung gitu ya, sama anak 16 tahun juga disekap, udah paksa ramai-ramai gitu kan. Ini masih terjadi dan ya sedihnya ini sangat menyakitkan untuk keluarga mereka gitu kan. Dan apalagi sampai sekarang pelaku utamanya masih belum ditangkap dengan 3 DPO itu, karena ini sangat menyakitkan untuk mereka sih gitu. Dan ini pesannya adalah kita harus menjaga lingkungan kita semuanya gitu, dari masyarakat, dari
polisi yang melakukan tugasnya dengan baik, dari kepedulian semuanya, awareness yang harus kita jaga. Kenapa ini semua bisa terjadi? Bullyingnya, kenakalannya, geng motornya, ketidakpedulian itu yang akhir membuat itu terjadi. Makanya dari sini yang mau kita angkat adalah empati kita, awareness kita, kepedulian kita. Nah, netizen yang berbicara, yang komen semuanya, mereka yang peduli gitu kan. Dan itu adalah bentuk kepedulian mereka. Yang tadi Mas Zainal bilang itu kegaduhan, itu sebenarnya bentuk kepedulian mereka, engagement mereka terhadap kasus ini gitu kan. Mereka empati terhadap kasus ini, mereka empati terhadap Eki dan Vina almarhumah gitu kan. Jadi ini sebuah bentuk kepedulian yang harus kita jaga, kita angkat lagi, empatinya harus kita jaga. Jadi kalau ini nggak gaduh, malah itu sangat mengkhawatirkan, berarti orang-orang udah nggak peduli gitu kan. Jadi saya menganggap ini bukan sebagai kegaduhan, ini adalah bentuk kepedulian dari masyarakat Indonesia terhadap hal yang terjadi, dan ini harus kita aware terus. Ini adalah sebuah kontrol sosial yang saling mengingatkan satu sama lainnya, kita terhadap kepolisian, kita terhadap masyarakat semuanya, dan film menjadi refleksi terhadap itu, pengingat kita semua. Dan ini menjadi sangat penting. Kalau film ini ditarik, ya berarti benar-benar dirampas hak kita untuk berbicara dan hak kita untuk mengingatkan satu sama lain. Gitu kan, film ini menjadi penting untuk kita semua sebagai kontrol sosial tadi. Baik, ramai sekali ini kita lihat Mas Anggi di layar televisi, masyarakat yang ingin datang untuk menyaksikan sama-sama rekonstruksi dari kasus Vina di Cirebon. Mas Anggi, kemudian terkait dengan kontroversi yang hadir, begitu Anda pasti memiliki fakta-fakta investigasi dari tim produksi film sendiri, begitu. Tapi kemudian ada penyangkalan, ada terpidana yang mengaku ia adalah korban salah tangkap, begitu. Lalu juga salah satu buron yang baru ditangkap ini juga tidak mengiyakan bahwa ia adalah salah satu pelaku pembunuhan, begitu. Terkait dengan kontroversi yang hadir di tengah masyarakat yang ada pada terpidana dan juga buron, begitu, yang tidak mengakui sudah melakukan pembunuhan, udara paksa. Apa tanggapan Anda? Tanggapan saya semua harus lebih teliti lagi, khususnya di kepolisian itu para penyidik harus lebih melakukan tugasnya lebih detail lagi sih, karena ini ya itu tadi kan tanggung jawab dan keadilan ini ada di tangan mereka gitu. Kalau misalnya mau sampai salah tangkap itu sangat menyedihkan sekali gitu kan. Jangan malah film yang disalahin gitu kan. Tapi ini ada kita punya posnya masing-masing gitu kan. Saya juga di sini bersikap netral gitu. Kalau emang salah tangkap ya harus dibebaskan. Tapi dibuktikan dulu gitu kan, memang itu memang salah tangkap gitu kan. Kalau emang dia pelakunya ya harus diberi sanksi yang seadil-adilnya gitu kan. Jadi kalau saya sih ya tetap berada di posisi netral, karena yang saya inginkan di sini hanya keadilan untuk semua rakyat Indonesia. Baik, Mas Anggi, apakah kemudian Polda Jawa Barat begitu atau Polres Cirebon Kota sempat menghubungi Anda untuk kemudian bekerja sama kooperatif untuk penanganan dibukanya kembali kasus Vina ini? Saya bukan ahlinya di dalam hukum ya, di dalam penyidikan itu kan. Tapi pembicaraan sudah terjadi, tapi nggak bisa dibuka di sini ya. Misalnya komunikasi sih sudah terjadi gitu kan, dan itu sangat kondusif dan sangat konstruktif gitu kan. Saya nggak ada dari pihak kepolisian yang satupun yang keberatan terhadap adanya film ini gitu kan. Dan mereka sama sekali tidak mempertanyakan dan tidak menyalahkan gitu kan. Bahkan kemarin saya ketemu Pak Purnawan Susno Duaji kan, bahkan dia bilang film ini menjadi sangat penting gitu kan. Ini menjadi pengingat untuk semuanya dan menjadi kontrol sosial kita semua, dan untuk memacu para pihak dari kepolisian untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi gitu kan. Jadi dari pihak kepolisian sama sekali tidak ada yang menyalahkan atau menjelekkan film ini atau membuat film ini ingin ditarik, sama sekali tidak ada. Jadi sudah ada komunikasi ya, Mas Anggi, kepada pihak kepolisian. Nah, tapi pastinya reka adegan pada malam hari ini begitu nampaknya adegannya juga sudah diperagakan di film Vina sebelum 7 hari begitu. Kita sama-sama tahu dalam sebuah produksi film ada hal yang memang sesuai dengan realiti kenyataan, lalu mungkin ada hal yang ditambahkan untuk menambahkan unsur-unsur drama di dalamnya begitu. Lalu dari skala 1 sampai 10 begitu dalam film Vina sebelum 7 hari, seberapa sesuai kondisinya dengan kenyataan yang terjadi pada saat pembunuhan Vina? Mas Anggi, mohon maaf dijawab usai jeda.